Iya, 3 tahun. Oh, Pak Haji sudah dapat. Iya, Tinggal di mana, Bos? di Purwokerto Pak Haji. Purwokerto. Nggih, Kesini sama siapa? sama adik saya. Oh iya, Adik saya kebetulan tanggal 20 bulan kemarin udah kesini Pak Haji. tanggal 20. Iya, dan alhamdulillah ada sedikit rezeki, ada beberapa yang udah bisa cair. Makanya dia sekarang sebenarnya di luar. Kalau diizinkan ngapain masuk sama Boleh masuk, iya, panggil. sama bawa oleh-oleh dikit. Boleh. Ini siapa? Saya Sutejo kakaknya. Ini? Ini timnya Pak Udi. Iya. Hah? Anak buahnya Pak Udi yang di properti. Ini. Anak Timnya Pak, tim worknya. buahnya? Iya, Pak Udi. Pak Udi itu iya. siapa? Pak Udi itu adik saya, Pak, yang bulan kemarin kesini tanggal 20. Yang Panggil. telepon. Iya, yang pakai Velfire, Pak. Iya. Pak Udi ini yang ini mau masuk. Iya. Oh, Karena tadi disata katanya orang dua, makanya Iya. dia ngalah. iya. Jadi Bapak sehari-harinya apa? Saat ini saya bikin coffee shop, Pak Haji. Kopi? Coffee shop kayak kopi kekinian lah, kafe tapi buat anak-anak muda. Oke. Iya, di Purwokerto. Join apa sendiri? Sendirian. Modal berapa kayak gitu, Pak? Itu sebenarnya kalau modal yang agak ini ya gede sedikit di peralatan sih, tool sama investasi awal. Kalau modal kerja nggak banyak, Pak. Total berapa kira-kira? Kebetulan kita rumah nggak nyewa sih, Pak. Jadi nggak terlalu ya di kisaran 50 sampai 100 aja udah bisa jalan, Pak. Oh. Iya, kisaran segitu. Jadi udah berjalan berapa lama? Alhamdulillah udah 3 tahun, hampir tahun keempat. Oh iya. Iya, Nah ini Bapak maksain ke RDI apa hajatnya? iya. Jadi gini, Pak Ji. Kalau saya basicnya dulu itu kontraktor telekomunikasi, Pak Ji. Bangun apa? Saya kalau di tower zaman seluler itu kan ada 5 divisi. Saya di PTS Microwave-nya, Pak. Tahun 5 tahun yang lalu ngalami kebangkrutan, Pak. Sini. Yuk duduk sini. Yuk duduk sini. Ya. Ya. Iya, ayo. Yuk duduk sini. Sini duduk. Terus Ya. bikin BTS. Iya, Bangun BTS, tower. Iya. Cuma saya di subdivisinya dulu di PTS Microwave-nya ibaratnya saya di BTS Telkomsel, Telkomindo, Iya. Indosat atau apa? Saya dulu Indosat, XL sama Telkomsel. Oke. Iya, dulu. Tapi ngalami kejatuhan bangkrut, Pak Ji. Kok bisa bangkrut? Emang mengerjakan apa? Kok bisa bangkrut? Saya kan spesialis dulu produk-produk Eropa Amerika, PTS-nya waktu itu. 2009 ada kebijakan produk Cina kan masuk. Jadi borongannya itu harganya rendah, terus banyak alat-alat yang tidak terpenuhi. Contohnya padahal di kontrak kerja kita 100% pekerjaan selesai baru dibayar gitu kan. Tapi produk-produk yang dari Cina pada saat itu dia nggak bisa memenuhi kuota untuk 100% pekerjaan. Contohnya ibaratnya ini motor dikirim mesin dia bisa jalan tapi aksesorisnya kurang, Pak. Akhirnya kita kan tetap nggak bisa ngeklaim. Itu kita rugi hampir 9-an lah waktu itu. 9 apa? 9 miliaran. Pada saat itu jatuh sampai kita terduduk beneran, Pak Haji. Ya sampai terduduk beneran, rumah juga habis. Gitu ya, kita nggak punya aset lah ibaratnya. Ya, terus ini mulai ngeritis lagi di itu. Itu yang pertama, yang kedua kali hajat saya, Pak Haji. Mudah-mudahan saya masih punya tanggungan. Yang pertama apa tadi hajatnya? Hajatnya minta apa dikabulkan. Saya masih punya tanggungan, masih punya utang, Pak Haji. Kalau perbankan udah selesai, cuma ke individu kayak gitu, ke orang. Jaminannya? Saya punya tanah tapi belum bisa terjual, Pak Haji. Oh. Belum bisa terjual. Terus mudah-mudahan saya juga kepengen saya support untuk adik saya ini kan yang garda depan ibaratnya saat ini adik saya ini mudah-mudahan juga nanti bisa berkembang gitu, Pak Haji. Maksudnya ini bidangnya apa? Ini di properti, Pak. Oh, properti. Iya. Tapi nggak join sama Bapak?
Sementara ini saya belum gabung. Oh, belum gabung. Iya, karena saya masih fokus di ini. Kopi shop. Iya. Iya. Gitu Pak Haji. Rencananya nanti kalau punya modal pengen gabung. Apa gimana? Bapak. Yang pertama hajat saya mudah-mudahan utang saya bisa lunas, Pak. Syukur Utangnya tinggal berapa? kurang lebih total masih sekitar 1 miliaran, Pak. Kurang lebih. Jadi yang pertama utang lunas. Iya. Hajat pertama. Iya, utang Hajat lunas, kedua. tajir melintir apa ya Pak Haji ya? Ya. Hajat kedua. Hajat kedua mudah-mudahan dikasih jalan saya bisa bangkit lagi di usaha saya Pak Haji, di lain coffee shop gitu. Maunya apa usahanya? Saya sih sebenarnya masih tertarik di properti Pak Haji. Properti bapak yang diinginin sama gak sama properti adiknya? Sebenarnya secara bidang hampir sama mungkin. Sama Pak Haji. Kalau adiknya bangun apa, bapak rencana mau bangun apa? Dulu kalau saya dulu pernah kaplingan, bikin jualnya kapling-kapling itu pernah. Nah, Beli tanah terus dikapling-kaplingin. iya dulu. Itu gampang tuh jualnya tuh. Kalau dulu masih muda Pak Haji. Kalau sekarang persaingannya udah lumayan banyak. Oh, banyak yang bikin usaha itu. Iya. Kaplingnya berapa luas, Pak? Satu kapling. Ya kurang lebih sekitar 120-an lah Pak. 120 meter. Iya, 120 meter. Nanti dari kapling itu dia suruh bangun sendiri atau bapak yang mau bangunin? Kalau dibangunin juga bisa. Jadi bapak kontraktornya. Iya. Kalau memang mau spek dibangunin juga bisa. Tapi mau beli kapling sendiri juga bisa. Di Purwokerto rame usaha itu. Rame Lagi tren rame. Ya. Cuma memang persaingannya lagi banyak banget. saingannya. Iya. Yang model gitu Pak. Berarti kalau kapling tuh kita beli tanah dulu dong. Iya. Habis beli tanah baru kita Split Pak Haji, dipisah-pisah. bikin jalan. Iya, betul. Baru di batas-batasin. Iya. Bikin itu baru kita jual. Iya. Jadi intinya gini Pak, apapun hajatnya Bapak, kuncinya cuma satu setelah saya pelajarin. Bapak bikin takjub Allah, sekarang Bapak bisa gak bikin takjub Allah? Supaya Allah bikin takjub kita. Ya, Pak Haji. Kebanyakan kita nggak maunya Allah bikin takjub kita, tapi kita nggak bikin takjub Allah, ya nggak bisa. Bapak bisa gak bikin takjub Allah? Caranya apa Pak Haji? Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, mandi pandan wajib, tahajud wajib, baca Quran 12 juz wajib. Kalau Bapak udah itu, semuanya selesai. Sifat 18 hilang. Tuh, sifat 18. Karena tuh sifat setan. Itu yang bikin hajat kita lemot. Rezeki datang sendiri. Seperti kupu-kupu datang ke kita. Kan kita punya tanaman bunga. Iya Pak Haji. Tapi kalau kita nggak baca Quran, kupu-kupu nggak datang. Kok nggak datang? Lah kan kita nggak punya tanaman bunga. Tinggal Bapak lawan. Pak Haji, dulu saya nggak baca Quran, tapi usaha saya jalan tuh. Ya tapi ujung-ujungnya kan nanti terpuruk juga. Kalau ini nggak bakal terpuruk. Kelebihan apa sih Pak Haji kalau kita baca Quran 12 juz? Umurnya di atas 100 tahun. Tidak kena penyakit pikun. Saldonya di atas 10 miliar. Buat tabungan kita di dalam kubur. Tidak akan punya cicilan. Karena pasti dilunasi sama Allah. Tuh 5 kelebihannya. Kalau kita baca Quran 12 juz. Tinggal Bapak yang ngolah. Bisa apa enggak. Kalau saran saya harus bisa. Terus apa lagi? Kalau kemarin kan saya udah ini diajarin adik saya mandi pandan Pak Haji. Ya. Tapi itu kayak kedetok itu kita langsung demam sama keluar itu kenapa Pak Haji? Oh iya adaptasi. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa nyesuaiin. Kayak anak kecil baru lahir kan disuntik imun. Iya, betul. Badannya anget. Iya. Adaptasi nanti enggak. Jadi dikeluarin dulu racun-racunnya. Iya. Nah, mandi lagi pakai pandan lagi 9 lembar. Demam nggak apa-apa. Iya. Mandi lagi. Cuman bedanya mungkin kita nggak bisa air panas. Nggak bisa air dingin. Iya. Air hangat. Kenapa nggak boleh air panas?
takutnya brodol. Nggak Jadi kuat mesti ya, air Pak Haji. hangat. Air hangat. Iya. Nggak bisa air dingin, takutnya menggigil. Iya. Terus Nggak apa-apa. dari sisi ini Pak Haji, dilihat dari saya apa ada gangguan secara non fisik apa ada? Banyak. Tapi kan nanti dengan baca Quran kan keluar sendiri. Kalau Nanti dengan Qurannya baca nggak Quran. pandai gimana Pak Haji? Apa? Istri apa yang ini? Saya Apa? nggak bisa baca Quran Pak Haji. Nggak bisa. Paksa bos. Nih lo nyesel seumur hidup. Iya Pak Haji. Lo meninggal. Dikubur. Istri mau gak ngikut lo dikubur? Nggak mau. Lo mati dikubur. Istri nengok kuburan lo setahun berapa kali? 2 kali. Mau puasa mau lebaran. Iya. Ngerinya kalau bini lo dikawinin lagi sama orang laki lain. Lupa. Apakah dia nengokin lo kuburan? Enggak. Lo disiksa dikubur. Paksa bos baca Quran. Iya. Ngapain begadang-begadang? Paksain baca Quran. Walaupun belum paham maknanya ya, Iya, Pak Haji. selembar, 2 lembar. Iya. Nyesel lo seumur hidup. Ya terima kasih Pak Haji. Nyesel seumur hidup. Makanya orang bilang, apa-apa sih Pak Haji dipaksain sih baca Quran dipaksain. Loh, bapak saya meninggal dari tahun 73 sampai hari ini bapak saya belum bangkit. Saya nggak tahu tuh sisa kubur apa enggak tuh bapak gue. Iya. Dan gue nggak sempat nengokin kuburan bapak gue. Orang tamunya banyak. Gue nengok kuburan nggak ada duitnya. Kalau gue ngajarin tamu kan ada duitnya. Mendingan gue ngajarin tamu ya. Masih dapat pahala ya Pak Haji. Iya. Nengokin kuburan mak bapak gue nggak ada duitnya. Iya. Jauh di Jawa di Kutoarjo. Iya. Jadi apa? Paksain kita baca Quran. Insya Allah Pak Haji. Nyesel bos. Kita kalau lihat kuburan gersang. Kenapa? Pada saat dia hidup kerjaannya cuma ngebully aja. Kerjaannya cuma ngutang aja. Akhirnya mati gersang. Enggak. Gue sekarang mau baca Quran. Sekarang gue mau baca Quran. Biar gue hidup dunia jadi milik. Begitu. Mulai kapan Pak Haji? Ya ntar pulang dari sini. Ya. Insya Allah. 2. Kalau memang istri lo bisa diajak kompromi, pakai ilmu kearifan lokal. Namanya ilmu tuyul. Orang yang miara tuyul sugih gak? Kaya Pak. Kaya. Ya. Dan hobinya tuyul apa? Nenen. Nah. Nah, coba lu jadi tuyul. Saya ngeliat YouTube-nya kemarin banyak yang ini. Cuma belum sempat praktek Pak Haji. Nah, praktek dah. Kalau udah dijasain kan baru berani. Oh, boleh. Iya. Nggak berani coba-coba kalau belum ketemu Ajarin langsung. ilmu tuyul. Sama ilmu babi ngepet. Ahlinya ini ya Pak Haji. Hah? Ahlinya ya. Oh iya ini, dia kan lo lihat kayak tuyul. Tuyulnya. Tuyulnya. Iya Bapak, tadi Pak Haji sampaikan harus dipaksa, harus maksa karena hajat kita luar biasa saat kita maksa. Pak Haji sering mencontohkan kalau kita mau jadi juara itu kan nggak bisa kita bertanding bermainnya biasa-biasa aja, nggak bisa. Juara apa saja? Yang contoh yang mudah ya badminton karena individu ya. Kalau klub juga sama, pribadi. Bapak lihat Ronaldo yang teman-temannya sudah pada nggak bisa lari, Ronaldo sampai saat ini Masih. karena Karena dia bangunnya jam 00, mandi. jam 00 Mandi. Hotman Paris Hutapea, Iya. pengacara. Dia jam 00 udah bangun, udah berenang, udah mandi. Berenang. Hotman Paris. Iya betul. Lawyer yang lain mana rezekinya biasa. Lo lihat Hotman Paris. Iya benar. Iya. Masih produktif dan itu tidak bisa dikerjakan dengan biasa-biasa saja. Kalau dia larut dengan apa ya godaan dunia, ya sudah, ya mabuk, ya ini akhirnya nggak punya daya, nggak bisa berlari. Sementara Ronaldo digembleng terus, fisiknya ditren terus. Kalau kita mau bertanding, ya berlatihnya harus luar biasa. Mau jadi pemain, jadi juara tinju, ya harus menyiapkan diri untuk bisa bertanding secara maksimal. Kalau biasa-biasa saja, ya nggak bisa. Apa ujuk-ujuk kayak Mike Tyson ujuk-ujuk seperti itu? Ya enggak. Semua proses dipaksa membentuk
badannya, membentuk jiwa mentalnya dipaksa. Nah, kita juga seperti itu. Karena apa? Kalau kita hajatnya maksa, setan saja yang menawari. Jadi kesimpulan Pak Haji kan dua pilihan kita. Iya. Kita mau cepet, gampang. Mau bersekutu sama setan, apa bersekutu sama Allah. Pilihannya gitu. Semuanya bisa. Tapi semuanya juga butuh pengorbanan. Emang yang ngingu tuyul, ngingu babi ngepet juga santai-santai. Enggak santai lah. Jam 00 bangun jagain lilin. Iya, Kalau nggak lilinnya santai. mati ketangkap warga. Itu. Jadi harus dia maksa juga. Ngantuk-ngantuk. Ada yang ilmu pesugihan yang lebih dari itu, pengorbanan, ada yang anaknya Tumbal. ditumbalkan, Istrinya. ada istrinya, Bahkan diri Bahkan kita sendiri diri. yang terakhir. penutupnya dirinya Diri sendiri, kita siap sendiri juga. tumbalnya. Tapi kaya raya. Kaya di dunia. Tinggal mau bersekutu sama siapa. Nah, kalau bersekutu sama Allah, diajari Pak Haji dengan itu tadi. Ada dua hal. Jadi kita harus dengan ekstrim ibadahnya atau ekstrim sedekahnya. Pilihannya itu. Ekstrim ibadahnya, Allah menjanjikan dengan kita bangun jam 00. Ini ilmunya Allah, bersekutu sama Allah. Kalau bersekutu sama setan ya tadi. Banyak kita tahu tadi nenen, tuyul, ada babi ngepet, ada ya nyiblorong, ada banyak macam lah ya, ada Nyupang. nyupang. Ada ular, ada Monyet, banyak, ada babi. monyet, ada babi. Pesugihannya. Itu. Nah, itu pun tidak gratis kan sekali lagi, dan tidak enak-enak kita. Ada pertaruhan, Ada ritual. ada ritualnya. Kalau kita baca Quran, kalau dia ritual. Nah, ada ritual. Nah, kalau kita ini diperintahkan oleh Allah. Bapak biar lebih kuat lagi nanti buka di surat Al-Muzammil Di Al-Quran. Artinya dilihat. Artinya mulai dari ayat 1 sampai 7 itu ya bukan untuk diwiridkan, tapi untuk memotivasi kita. Dimengerti lah ya. Untuk dimengerti, untuk menguatkan. Oh iya, Pak Bahwa Haji, ini dasarnya ada. dasarnya ini Ada ya. di Al-Quran. Pak Haji ngajari kita itu ini loh. Dasarnya. Gitu. Jadi kita tambah Yakin. tambah semangat. Bahwa ini ada di Al-Quran. Jadi di Kitab kita suci kita. kita tuh dipanggil oleh Allah di malam hari. Ya ayyuhal muzamil. Hai orang-orang yang berselimut. Jadi di malam hari kita kalau bahasa Jawanya kan dioprak-oprak. Tahu ya? Iya, tahu. Dioprak-oprak. Dipaksa untuk Dan itu udah bangun. dipraktekin nama simbah kita. Ya. Simbah kita kan kalau jam 00 bangun. Iya. Kita, ibu kita belum tentu. Turun lagi ke kita cucunya apalagi. Turun lagi ke anak kita lebih parah lagi. Iya. Nah, malam bangunnya jam berapa? Di situ ditentukan. Jadi nanti kalau Bapak ada perselisihan misalkan kok bangun jam 00, jam 12 kok bangun mandi, gimana dasarnya? Harusnya kan menjelang subuh 2/3 malam. Bapak perkuat di surat Al-Muzammil di itu. Al-Quran. Di situ disebutkan bangunnya kapan? Wa nisfahu awing kusminhu qalilan. Bangunnya 1/2 malam. Setengahnya malam, tengah-tengahnya malam. Jam berapa berarti? Jam Jam 00. 00. Tapi kalau saya kan aktivitasnya jam 12 itu belum tutup itu Pak Haji. Oh, Sekarang lo jam 12 belum tutup. Iya. Sekarang lo buka kopi, itu kelangenan Iya, atau iya. kopi shop, Iya. kekinian. Iya. Sugi gak? Enggak. Iya. Udah lawan jam 8 gue tidur. Masalah nanti jam 8 ke sana gue gaji karyawan aja. Gitu. Jadi lo Paksain kayak gitu tidur. ya. paksain. Soalnya kan lo udah jalanin 3 tahun. Iya. Sampai jam 12 malam. Iya. Sugi gak? Pakai Toyota Alphard gak? Pakai Land Cruiser gak? Cuma bisa bertahan. Pakai Velfire gak? Enggak. Iya.
Lah sekarang gurunya pakai Velfire, Iya. gurunya pakai Landquisher. Berarti paksain tidur ya. Iya, Saya paksain, tidur. Bos. Walaupun tidurnya setengah jam itu nggak apa-apa ya Pak Haji ya. Ya kurang kualitas lah. kurang kualitas. Harus tidurnya jam 8. 8:30 Jam setengah 9 Bapak udah tidur. Nanti jam 00 bangun. seger. Seger lagi, bugar lagi, sehat. Pak, kenapa saya paksain? Karena udah dicoba sama orang ribuan tahun yang lalu. Namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Dia kalau jam 00 bangun, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 30 juz. Kalau kita 12 juz, dia 30. Paginya tangannya tangan emas. Megang ini jadi, megang ini jadi, megang ini jadi. Kalau pemimpin negeri kita enggak, begadang sampai malam, ngobrol aja, Sampai rapat aja, rapat dan rapat. Akhirnya dia tangannya tangan besi. Megang ini mangkrak, megang ini mangkrak, megang ini mangkrak. Betul gak? Betul Haji. Mana ada yang jalan? Karena ini hobinya apa? Begadang. Tidur jam 8. Coba lo lihat. Rapat sana, rapat sini, rapat sana. Ya, Apa ada? Ujung-ujungnya apa? Masuk penjara. Kok gitu Pak Haji? Lah kan udah banyak contohnya yang gak usah gue sebutin namanya. Iya, betul. Sekarang udah enggak. Jam 8 gue tidur. Jam 8 gue tidur. Jam 9 gue tidur. Ntar jam 00 gue bangun baca Quran. Karena kita Pak, kalau udah masuk ke kuburan, itu langgeng sampai nunggu kiamat. Di dunia paling umurnya sampai berapa? Enggak, gue gak mau. Tapi kan sekarang lagi kopi kekinian Ji, kopi kangenan, kopi shop. Allah Pak, nanti kalau kita udah baca Quran, Allah ganti dengan usaha yang Iya, berlipat-lipat ya Pak Haji. Amin. Pak Lanjut. Haji. Ya. Ya. Jadi harus dipaksa, dilatih. Ngantuk Pak Haji. lawan. Lawan, ada cara. Cara yang pertama tadi, istirahat sebelum jam 00. Maksimal jam 9, 10, 11, 12. 3 jam, 2 jam setengah, tidur yang berkualitas, seger. Jadi butuh tidur itu untuk ganti sel. Sel kita kan setiap ini kan ada yang mati ya, selnya yang mati bukan orangnya. Sel-sel mati terganti oleh ini dalam keadaan tidur, mengganti sel yang baru. Seger. Seger, kita paksa dengan mandi, tambah seger lagi dengan senyum. Nah, senang, sholat, baca Al-Quran. Ini harus dipaksa. Bacanya Bapak sudah bisa? Belum? Belum. Blas. Iya. Baca yang Latin dulu. Iya. Sama pakai kearifan lokal. Ada tamu Pak Haji dari Eropas, Kalimantan Barat, Pangkalan Bun. Iya. Ibu-ibu kesini hanya ucap syukur. Dia bisnisnya hanya jual gorengan di depan Indomaret. Iya. Jualannya 500 perak per biji. Tapi dari sana berenang ke RDAY. Pangkalan Bun, berenang sampai Semarang ya. Semarang lari ke sini. Gak bisa baca Quran. Dipaksa sama dia. Dia praktekin ilmu RDAY, anaknya dicolek memeknya, pinter, cerdas, ranking kelas, juara, beasiswa, terkabul. Maka kenapa tidak untuk saya, bilangnya dia. Maka dia bisa baca Quran, colek sendiri, bisa baca Quran, bisa baca Quran. Dengan semangatnya, dengan ilmu kearifan lokal dan semangat pengen bisanya, bisa Pak, bisa khatam, baca bukan Latinnya, bisa baca Arabnya itu. Luar biasa. Sudah anaknya udah gede-gede, udah tua juga bisa. Datang ke sini terima kasih. Sama sedekah seperti Bapak. Nah, ini dipaksa bisa baca Quran. Kenapa? Karena yang sering disampaikan Pak Haji, baca Quran itu lebih utama daripada berzikir dan berdoa.
Dan itu ada hadisnya. Hadisnya bunyinya agak seperti itu. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, baik itu dia belajar baca maupun mengajari, lebih utama daripada orang yang berzikir dan memohon doa kepadaku, kata Allah. Dan aku, kata Allah, memberikan keutamaan yang lebih kepada orang yang membaca Al-Quran daripada orang yang berdoa. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka baca Quran, dan Nabi juga nyampaikan alif lam mim bukan satu huruf, bukan satu kata, tapi alif nilai sendiri 10, lam sendiri, mim sendiri. Jadi nilai Al-Quran yang kita baca itu berdasarkan huruf per huruf bernilai. Nah, kalau kita baca 12 juz, nilainya seberapa? Nah, itu pasti akan digantikan dengan, karena ini ekstrim, maka Allah akan memberikan yang luar biasa kepada kita. Kita bikin takjub Allah. Seperti halnya tadi itu, juara tinju, dia harus latihan ekstrim untuk mengalahkan lawan-lawannya. Kita badminton juga kuatkan latihannya sehingga bisa mengalahkan lawan-lawannya. Kalau kita nggak maksa diri untuk berlatih, memaksa diri untuk punya kekuatan, ya tidak ekstrim, maka biasa-biasa saja menjadi orang biasa. Nah, baca Quran. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita sudah paksain dengan baca Quran, sifat 18 itu harus dihindarkan. Itu kuncinya. Kenapa harus dihindarkan? Karena kata Allah, kalau kita menghindarkan itu, kita akan selalu dalam keberuntungan. Seperti katakan Pak Haji tadi, selalu menjadi tangannya tangan emas, yang dipegang selalu menghasilkan, yang dipegang selalu bernilai. Diambil. Tapi dia apa? Caranya membersihkan jiwanya, hatinya dibersihkan dengan tenang, ditenangkan jiwanya. Sifat 18 tidak boleh ada. Kalau sifat 18 nggak ada, kita berarti menanam kebaikan di hati, seperti kita menanam bunga-bunga sehingga kupu-kupu pada datang. Apa kupu-kupu? Rezeki. Rezekinya yang datang ke kita. Kita nggak harus mengejar. Tapi harus bikin takjub Allah tadi. Ya. Bisa? Insya Allah. Pokoknya lo pelan-pelan aja bos, bisanya selembar, bisanya sebaris. Coba dulu aja, Ya. lawan. Nanti lo Selama, nyesel seumur hidup. selama berapa hari Pak Haji? Sampai terkabul, udah terkabul ngapain baca Quran lagi bos? Sampai terkabul. Sampai terkabul. Iya. Kalau udah terkabul jangan baca Quran lagi. Nanti kalau terpuruk lagi, baca Quran lagi. Ya nggak boleh kita nanya sampai kapan Pak Haji. Sampai mati bos. Oh iya. Sampai mati. Soalnya lo nanti nyesel deh seumur hidup. Lo lihat deh. Kakek lo. Apa kita suka nengokin kuburan kakek kita? Enggak. Terbengkalai itu kakek kita kuburannya tuh. Nggak ada yang nengokin. Cucu-cucunya mana? Orang tuanya udah pada mati kok. Cucunya nggak pada nengokin. Jadi temen dia disapa? Baca Quran. Iya. Memang di luaran sana, di YouTube, di medsos, selalu ngomongnya bahwa RDAI aliran sesat. Nggak apa-apa bos. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Iya. Nggak ngaruh. Yang penting kita baca Quran. Apa itu namanya medsos? Yang penting kita baca Quran. Itu. Ya. Nyesel bos. Siap Pak Haji. Soalnya yang bisa ngangkat derajat kita cuman siapa? Ya diri kita sendiri. Orang lain nggak mungkin. Ya. Nah nanti kalau lo bisa cair 10 miliar, lo bisa support anak lo. Kasih modal mantu lo. Ya. Begitu. Nanti lo bilang sama anak lo, kamu baca Quran ya dek. Kamu baca Quran ya kak. Kenapa pak? Nih papa contohnya nih. Sekarang papa baca Quran. Nah, ajarin. Jadi biar nanti keluarga lo baca Quran semua. Jarang bos. Ya. Dulu nenek kita hobinya baca Quran. Tapi sekarang turun ke cucunya. Nggak ada yang baca Quran ke kita. Amit-amit yang baik jangan sampai. Makanya kita punya anak satu, anaknya dugal.
anaknya nakal. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah baca Quran. Hobinya apa? Main laptop, nonton di medsos yang jelek-jelek, bully orang. Masa orang nggak salah dijelek-jelekin, orang dia nggak jahatin kita jahatin dia. Sekarang lagi rame di medsos. Coba, orang kita nggak kenal si bos, si bos njelekin gue, kan gue nggak kenal si bos. Apa nggak itu orang gemblung? Lagi rame. Nah itu kita nggak masuk ke situ, bos. Siap. Buat apa gitu loh. Kita udah baca Quran aja. Buat apa kita ngejelekin orang. Lebih baik kita baca Quran. Yang terbaik di mata Allah. Begitu. Terus apa lagi, bos? Bos apa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak Haji, saya Adi. Kebetulan saya di sini